Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel kesayangan kita, Bagasi. Pada hari ini Bagasi akan memberikan mungkin seputaran tips buat teman-teman yang ingin menetaskan telur dengan menggunakan mesin tetas. Karena Bagasi lihat banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu yang menanyakan seputaran tentang telur dengan baik itu penetasannya maupun kegagalan-kegagalan yang teman-teman alamin. Jadi di sini teman-teman ya, sebelum kita bahas ke sana, mungkin saya sarankan jangan di skip video ini supaya kembali teman-teman dapat informasi yang mungkin lebih jelas lah. Karena kalau di skip ya mungkin informasinya akan setengah-setengah, serta di sini juga Bagasi ingin menyampaikan kalau misalnya informasi yang Bagasi sampaikan agak yang kurang, mungkin teman-teman bisa mencari referensi lainnya dari senior-senior peternakan yang kampung lainnya. Jadi di sini Bagasi menyampaikan berdasarkan apa yang Bagasi sudah alamin atau Bagasi yang sudah lakukan. Jadi kalau masih kurang puas, oke silakan teman-teman Bagasi tanyakan kepada senior-senior lainnya. Tapi kalau misalnya ini masih ada yang kurang dalam penyampaian Bagasi, silakan kasih kritik dan saran maupun masukannya. Karena bagaimanapun tuh di sini kita belajar dan saling membangun teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke poinnya. Jadi dalam proses penetasan, kalau menurut Bagasi sendiri ya, kita ini kan Bagasi sini ngomong berdasarkan pengalaman. Jadi menurut Bagasi, kalau yang intinya dalam proses penetasan menggunakan mesin tetas, sebenarnya ada 5 poin. Ada 5 poin yang harus diperhatikan dan wajib dimilikin. Karena kalau salah satu aja dari 5 poin ini, satu aja dari 5 poin itu bermasalah, itu sama aja teman-teman. Itu maka banyak yang terjadi namanya kegagalan dalam penetasan dengan menggunakan mesin tetas. Apa aja poin-poin itu? Oke, langsung kita bahas aja teman-temannya. Poin pertama, pasti kefertilan teman-teman. Yang namanya penetasan, kalau telur itu tidak betina bertelur kita tetaskan, itu mustahil teman-teman. Itu dimana telurnya itu tidak dibuahin atau tidak fertil. Bagaimana telur bisa menetas kalau dia tidak fertil? Maka kalau teman-teman telur menggunakan memasukkan telur non fertil, mustahil itu tidak menetas teman-teman. Maka pastikan pertama-tama itu pastikan telurnya itu fertil teman-teman. Bagaimana sih memastikannya, Mas atau Bagasi? Memastikannya cukup gampang. Jadi pada umur ketiga hari, jadi teman-teman masukin tuh misalnya hari pertama masukin, perhatikan umur ketiga hari setelah teman-teman pertama kali masukin, itu bisa teman-teman center atau kasih cahaya lah pada telur tersebut, atau teropong lah teman-teman, teropong telur tersebut ada enggak titik merah sama urat-urat darah di dalam telur. Jika ada, itu fertil teman-teman, dan itu ada kemungkinan menetas selanjutnya. Sedangkan kalau misalnya dia putih bersih seperti kondisi telur pada umumnya, itu tidak menetas, itu tidak fertil. Mending teman-teman ambil, teman-teman jual bisa karena masih belum busuk, atau teman-teman makan sendiri, itu masih bisa. Itu poin pertama, teman-teman silakan catat atau ingat. Dan yang kedua, dalam proses penetasan, poin kedua yaitu poin temperatur. Jadi teman-teman harus tetap kontrol yang namanya temperatur ya teman-teman, karena dalam proses mesin tetas memang temperatur untuk telur, saya katakan setiap telur itu berbeda-beda. Mungkin teman-teman sering bertanya tentang telur bebek, saya kurang paham gitu karena kita nggak pernah mengalaminya untuk telur bebek. Jadi mungkin teman-teman bisa cari referensi lain untuk telur bebek, untuk telur puyuh dan sebagainya, bisa cari dari referensi lain. Tapi kalau untuk telur ayam, itu suhu yang berdasarkan pengalaman Bagasi pakai yaitu 37,5 sampai dengan 38,5. Jadi suhu dalam range itu yang kita pakai teman-teman dalam mesin tetas kita. Jadi ingat, suhu itu sangat penting teman-teman. Jangan sampai terlalu rendah, jangan sampai terlalu tinggi, karena itu juga akan menyebabkan kegagalan dalam penetasan telur.
Poin yang ketiga teman-teman, yaitu adalah kelembapan. Kelembapan sangat penting dalam penetasan telur teman-teman. Jadi mesin tetas teman-teman itu harus dengan kelembapan yang bagus, dimana dalam proses penetasan telur kelembapan yang dibutuhkan itu antara range 50 sampai 60 teman-teman. Memang kalau saya bilang juga tergantung dari lokasi masing-masing sih. Jadi kalau misalnya lokasi teman-teman tuh kelembapannya sudah tinggi, mungkin bisa jadi kelembapan range tadi itu di bawah ataupun di atas. Dan mungkin teman-teman bisa cari referensi lain lah dari teman-teman yang menggunakan mesin tetas dengan lokasi yang sama gitu. Tapi kalau yang teman bagasi pakai itu 50 sampai 60. Jadi kalau fungsinya sendiri teman-teman, kelembapan ini apa sih? Fungsi dari kelembapan itu sebenarnya untuk mengontrol kandungan air di dalam telur supaya tidak menguap berlebihan, maupun supaya uap air di dalam telur tidak bertambah. Karena kalau menguap berlebihan nanti kandungan air itu, jika airnya terlalu cepat menguapnya, maka itu yang teman-teman sering lihat, anak ayam itu ketika menetas nempel bulunya di dalam cangkang karena kandungan airnya terlalu langsung kering. Sedangkan kalau misalnya kandungan airnya berlebih atau terlalu tinggi dalam ditetas, maka nanti bisa jadi kandungan air di dalam telur itu semakin tinggi dan akhirnya embrio tenggelam dan akibatnya mati teman-teman, tidak berkembang. Itulah makanya ada beberapa embrio itu tidak berkembang. Kenapa? Dia mati tenggelam di dalam kandungan air yang terlalu banyak dalam telur. Itu teman-teman harus paham ya. Jadi kan kelembapan yang bagus itu adalah 50 sampai 60 teman-teman untuk sintetas. Yang keempat itu, poin yang keempat yang menurut bagasi adalah pembalikan telur teman-teman. Pembalikan telur ini sangat wajib dan perlu. Mengapa? Supaya apa dibalikkan? Supaya ada kemerataan suhu lah, pemerataan suhu dan kehangatan yang dibutuhkan embrio di setiap sisinya. Makanya yang namanya pembalikan itu wajib dilakukan pada umur berapa? Umur 3 hari dan paling terakhir adalah umur 18 hari pembalikannya. Jadi 3 hari setelah awal telur dimasukkan itu harus dibalikkan. Minimal berapa kali? Minimal 2 kali bisa, 3 kali juga bisa, tapi minimal 2 kali sudah cukup teman-teman untuk pembalikan telur. Dan tujuan apa? Fungsinya itu tadi supaya embrio mendapatkan kehangatan secara merata, dan juga embrio tidak kalau tidak dibalikkan nanti takutnya embrio mati, ataupun nanti dia telur atau embrio berkembang takutnya lengket teman-teman pada cangkangnya karena kembali kepada kelembapan. Jadi kalau misalnya salah satu sisi yang yang terlalu nggak dibalikkan lah, jarang dibalikkan, maka proses penguapannya lebih cepat pada posisi itu. Akibatnya bulu maupun embrio akan lengket pada posisi teman-teman. Bisa juga karena akibatnya itu matang setengah gitu teman-teman. Baru yang kelima atau poin yang terakhir teman-teman, itu adalah kebersihan. Jadi seperti yang bagasi sampaikan pada video-video sebelumnya, dalam proses pemasukan mesin telur dalam mesin tetas itu harus dibuat suatu kebersihan teman-teman, atau dijaga kebersihan dari telur itu teman-teman, karena kebersihan itu sangat penting. Jadi biasanya telur yang ditetaskan oleh telur yang dikeluarkan oleh indukan biasanya pasti kotor teman-teman, ada bercak-bercak darah, ada kotoran-kotoran, mungkin nggak tahu kita di mana dia bertelur, mungkin tadi mungkin tempatnya itu agak kotor, ada lumpur, ada apa semua, karena mungkin bekas kakinya juga, kita nggak tahu teman-teman. Itu banyak mungkin mengandung bakteri pertama. Dan kalau dia kotor teman-teman, otomatis pori-pori pada bagian yang kotor itu, pori-pori telur pada bagian telur itu akan tertutup. Jadi yang namanya embrio sama halnya kayak ayam yang sudah menetas butuh oksigen. Jadi dia butuh oksigen. Jadi oksigen oksigen yang didapatkan dari embrio itu dari pori-pori telur teman-teman. Jadi makanya cangkang telur itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum masuk ke mesin tetas supaya pori-porinya terbuka semuanya dan oksigen bisa masuk dengan baik ke dalam telur dan embrio bisa berkembang
Jadi itu teman-teman 5 poin yang harus teman-teman pahamin dalam proses penetasan mesin telur. Kalau misalnya ada kegagalan yang teman-teman alamin dalam bentuk apapun itu semua sudah dirangkum dalam 5 poin ini. Teman-teman pahami aja di mana poin yang menurut teman-teman ada kesalahan. Jadi teman-teman coba benahin kesalahan tersebut dari 5 poin tersebut supaya kedepannya penetasan telur dari teman-teman dengan mesin tetas berhasil. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap dukung channel kita dengan cara klik subscribe serta share, like, dan komen. Kembali lagi, jika ada salah dalam penyampaian, mohon maaf bagasi yang sebesar-besarnya. Silakan cari referensi sebanyak mungkin teman-teman. Bagasi sampaian ini berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan pengalaman bagasi dalam mencari berdasarkan jurnal-jurnal yang pernah bagasi baca. Thank you. Salam sukses dari Bagasi.